sarupani bubuahan beda rupa jeung rasa. Sobat Elektro, selamat berjumpa bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini kita punya perangkat audio video berupa pemutar CD video, kaset audio, dan radio penerima AM/FM merek Sharp model CD strip BA 2300 VL. Model ini dibuat sekitar tahun 2005. Pemutar CD video menggunakan 3-disc rotary changer system. Drive CD bisa memuat 3 buah disk dan dapat kita putar secara berurutan atau acak sesuai posisi CD dan otomatis. Dapat memainkan file MP3 dan CD audio. Tentunya file belum bisa dari sumber USB seperti perangkat audio digital saat ini. Seperti umumnya perangkat audio mini system seperti ini, di bagian tengah terdapat display, saklar fungsi, dan mode suara, serta volume kontrol. Di era tahun 90 hingga 2000-an, display menggunakan VFD atau Vacuum Fluorescent Display. Tersedia satu soket input mikrofon untuk fungsi karaoke, dilengkapi dengan efek echo. Pemutar kaset audio tersedia 2 deck mechanic tape. Deck 1 berfungsi sebagai playback, sedangkan deck 2 memiliki fungsi playback dan record. Kedua deck ini menggunakan sistem digital logic control. Tertulis daya 1500 watt. Yang dimaksud adalah daya PMPO atau Peak Music Power Output. Artinya adalah daya puncak atau ledakan tenaga sesaat yang dapat dihasilkan oleh perangkat audio dalam hitungan milidetik saat volume diputar maksimal. Sedangkan daya murni dari perangkat audio ini memiliki daya maksimal 47 watt RMS. Cover atas dan samping perangkat terbuat dari bahan plastik ABS. Panel belakang perangkat tampak seperti ini. Kelengkapan atau fitur pada panel belakang sangat sederhana, hanya beberapa soket dan terminal yang terpasang. Soket RCA fungsi video output dan output untuk headphone dengan menggunakan soket audio diameter 3,5 mm stereo. 2 pasang terminal jepit sebagai output sambungan ke speaker 2 kanal kanan dan kiri. Impedansi 6 ohm. Antena input band AM menggunakan soket 2 pin. Model antena yang digunakan adalah antena loop. Sedangkan input antena band FM menggunakan terminal jepit. Impedansi antena yang disarankan 75 ohm. Tegangan AC input utama menggunakan soket berbentuk angka 8. Tidak ada saklar pilihan tegangan AC input. Perangkat ini dibuat untuk tegangan input AC 220 volt. Sangat disayangkan sekali, kelengkapan panel belakang perangkat ini tidak tersedia line input atau AUX. Untuk mengetahui kondisi perangkat ini, kita coba nyalakan. Pasang jack input AC 220 volt dan kabel speaker ke terminal jepit output speaker. Tak lupa hubungkan juga kabel ke terminal input antena FM. Perangkat sudah terhubung ke sumber listrik. Status dalam posisi standby, namun tidak terlihat indikator pada display.
Ya, ternyata display menyala, hanya saja sangat redup. Saklar fungsi power utama atau standby sangat sulit diaktifkan, kemungkinan saklar bermasalah. Display kondisinya sudah redup, sulit melihat status fungsi dan mode perangkat. Saat ini status input pada radio FM. Saklar fungsi volume sulit dioperasikan baik ke atas ataupun ke bawah. Begitu juga dengan saklar fungsi tuning, sulit menempatkan frekuensi penerimaan radio FM. Suara radio terdengar cacat, seperti frekuensi atau saluran tidak tepat. Saklar fungsi input serta saklar operasi PCD player dan lainnya sering error saat diaktifkan, tidak langsung merespon, terkadang menjadi fungsi yang lain. Coba ke fungsi input PCD. Drive CD telah keluar, mainkan CD video pada tray disk 1. Terlihat LED indikator MP3 berkedip, menandakan sistem optik sedang membaca disk. Terlihat samar-samar pada display tertera tulisan no disk. Ya, status pada display tetap menunjukkan no disk, berarti ada masalah pada fungsi PCD player. Berikutnya ke fungsi tape player. Aktifkan saklar fungsi ke fungsi input tape player. Sebelumnya, coba periksa terlebih dahulu kondisi head tape dan pinch roller pada kedua deck mekanik tape ini. Kondisi head tape dan pinch roller deck 1 masih layak pakai. Permukaan head sangat kotor. Sama halnya dengan kondisi head tape dan pinch roller pada deck 2. Coba mainkan kaset audio pada deck 1. Deck 1 masih berjalan, hanya saja suara terdengar mendem dan level audio kecil. Coba fungsi deck 2. Fungsi playback pada deck 2 bermasalah. Saat di play, head tape kembali trip. Coba play tanpa kaset. Aktifkan saklar sensor kaset yang berada di atas mekanik tape. Ya, ternyata base reel tidak berputar, sehingga posisi head saat playback akan trip ke posisi stop. Kondisi perangkat terjadi kerusakan pada bagian yang telah kita uji tadi. Matikan perangkat, lanjut bongkar semua modul perangkatnya. Berikutnya kita lakukan proses analisa kerusakan dan proses perbaikan. Sebelum melepas casing, keluarkan drive CD dan lepas cover depan drive CD. Saklar fungsi eject drive CD error sehingga sulit untuk membuka drive. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini agar terus berkembang dan terus berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi update konten terbaru. Banyak terima kasih kepada Om Ciung Aprian,
Feby Pilemon 8279 dan Priyatno 3263 atas dukungannya ke channel ini dengan cara bergabung. Bagi yang belum bergabung, silahkan saya tunggu. Perangkat audio video merek Sharp, model CD strip BA 2300 VL, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Terlihat pada permukaan modul PCB utama sangat kotor, tertutupi oleh debu dan sampah lainnya. Power supply masih menggunakan trapo konvensional. Posisinya berdekatan dengan plat pendingin aluminium power amplifier. Lanjut bongkar plat panel belakang yang terbuat dari hardboard. Panel depan telah terlepas, banyak sampah pada base plate. Kemungkinan pemilik terdahulu memiliki anak kecil yang suka iseng memasukkan berbagai benda pada perangkat ini. Dua modul utama telah terpisah, diantaranya pada base plate terdapat PCB modul utama dan pada panel depan terdapat modul kontrol. Panel depan terdiri dari dua deck mechanic tape dengan sistem logic control, diatur oleh rangkaian mikrokomputer yang berada pada PCB panel kontrol depan dan display. Mechanic tape player digerakkan oleh satu buah motor penggerak. Karet sabuk berjumlah 4 buah, masing-masing 2 karet sabuk per deck mekanik. Ya, ternyata masalah pada deck 2 adalah karet sabuk dari flywheel ke idle coupling tidak terpasang atau hilang. Sedangkan pada deck 2, karet sabuk masih utuh terpasang. Motor penggerak mechanic tape, tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW, pengaturan putaran internal atau manual pada motor. Rangkaian power amplifier dan power supply terletak pada modul PCB utama. Kondisi PCB sangat kotor. Bongkar semua komponen yang berada pada panel depan, diantaranya mechanic tape, modul kontrol, dan display. Lepas terlebih dahulu potensio pengatur level input mikrofon dan efek echo. Ya, ternyata modul rangkaian preamplifier mikrofon dan efek echo terpisah dari modul PCB kontrol. Banyak barang-barang peninggalan dari pemilik terakhir, termasuk perhiasan imitasi, tersedia di dalam perangkat ini. Lapisan atas PCB modul utama dipenuhi dengan kotoran dan debu, marking, dan sebagian komponen tidak teridentifikasi. Berbeda jauh dengan bagian lapisan bawah PCB, kondisinya masih bersih.
Trapo power supply diperkuat ke base plate dengan baut ukuran M4 sebanyak 4 buah. Semua modul pada perangkat telah kita lepas dari casing. Selanjutnya kita lakukan proses pembersihan dan analisis kerusakan serta perbaikan pada tiap-tiap modul tersebut. Ini adalah modul PCB utama, terdiri dari rangkaian power supply, power amplifier, tuner, preamplifier head, dan tone control. Kondisi lapisan atas PCB sangat kotor dan sulit dibersihkan dengan kuas. Harus dicuci menggunakan air deterjen supaya kotoran yang menumpuk sejak lama bisa sepenuhnya hilang. Modul PCB utama telah kita mandikan dan hasilnya nampak segar. Marking di PCB dan komponen sekarang terlihat jelas. Tunggu hingga PCB kering. Power amplifier menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor STK402-020, memiliki daya maksimum 2x20 watt, sumber tegangan simetris dari 18 hingga 28 volt DC. Input tegangan AC dari sekunder trapo power supply melalui soket CNP 802 sejumlah 7 buah pin, terdiri dari 1 buah output tegangan simetris dan 2 buah output tegangan single. Tegangan simetris dipergunakan untuk menyuplai tegangan kerja power amplifier, dilindungi oleh 2 buah sekring dengan nilai arus 3,15 ampere. Rectifier tegangan simetris menggunakan dioda jembatan dengan nomor D3SBA60, arus maksimal 4 ampere, tegangan maksimal 600 volt. Filter tegangan simetris menggunakan 2 buah kapasitor elektrolit dengan nilai 2200 mikrofarad 50 volt. Tegangan untuk rangkaian selain power amplifier menggunakan sekring 2 ampere, rectifier sebanyak 4 buah dioda IN4004 dan difilter dengan kapasitor elektrolit 3300 mikrofarad 25 volt. Terdapat komponen regulator tegangan 5 volt dan 10 volt untuk rangkaian PCD player, tuner, preamplifier, dan microcontrol berupa IC regulator positif dengan nomor KIA 7805 dan KIA 7810. Sebuah transistor dengan kode 2SC2026 merupakan regulator tegangan 10 volt untuk keperluan arus yang lebih besar, misalnya motor penggerak servo dan tap. Preamplifier head menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor AN7345K. Komponen ini dirancang khusus untuk preamplifier tape recorder 2 deck. Volume dan tone control diproses oleh sebuah IC dengan nomor LC75341, bekerja berdasarkan perintah dari mikrokomputer yang berada pada panel kontrol. 3 fungsi input audio dari perangkat berada di IC ini, di antaranya fungsi input PCD, tuner, dan tap. Rangkaian tuner AM/FM menggunakan beberapa komponen utama, di antaranya IC dengan nomor TA7358 sebagai front end FM dan LA1832 sebagai tuner AM, penguat AF, detektor, dan decoder stereo FM. Sistem penala menggunakan digital, diatur oleh mikrokomputer. Oleh karena itu, dipergunakan sebuah IC fungsi PLL synthesizer dengan nomor LC72131.
Kondisi lapisan bawah PCB seperti ini. Perangkat belum pernah mengalami perbaikan, ditandai dengan solderan masih asli dari pabrik. Sebagian solderan pada komponen tertentu terlihat retak karena faktor suhu tinggi. Baik, kita lanjut ke analisis kerusakan komponen. Coba periksa komponen yang sering mengalami kerusakan, diantaranya kapasitor elektrolit pada rangkaian power supply dan power amplifier. Beberapa kapasitor telah kita lepas pada rangkaian power supply, tegangan simetris, tegangan single, dan regulator. Periksa kondisi kapasitas, V-loss, dan nilai ESR kapasitor filter tersebut. Ya, setelah diperiksa, kapasitor masih dalam kondisi layak pakai. Kapasitor tidak perlu diganti. Begitu juga dengan kapasitor yang berada pada rangkaian power amplifier, kondisinya masih bagus. Lakukan solder ulang pada pin IC power amplifier dan regulator serta lainnya yang terindikasi mengalami retak pada solderan. Suara radio FM terdengar cacat pada saat pengujian. Kemungkinan diakibatkan oleh komponen detektor FM yang rusak. Dalam hal ini komponen tersebut adalah berupa keramik filter 2 pin dengan nilai 10,7 MHz. Ganti keramik filter dengan nilai filter yang sama, yaitu 10,7 MHz. Bersihkan terminal jepit speaker output dan antena input. Pergunakan cairan kontak cleaner. Ini adalah soket untuk headphone. Pergunakan soket dengan diameter 3,5 mm stereo. Bersihkan soket dengan kontak cleaner. Input modul headphone diambil dari output speaker rangkaian power amplifier. Untuk kebutuhan perangkat headphone dipergunakan resistor dengan nilai 390 ohm. Bersihkan lapisan bawah PCB modul utama dengan cairan thinner pembersih atau pencuci. Proses pemeriksaan kerusakan dan perbaikan modul PCB utama sementara selesai. Jika masih ada masalah terutama pada rangkaian tuner, kita evaluasi kembali saat pengujian di akhir video. Beranjak ke modul PCB input mikrofon dan efek echo. Soket input mikrofon menggunakan diameter lubang 3,5 mm dan potensio pengatur level input bersatu dengan pengatur efek echo dengan nilai resistansi 20 kilo ohm. Potensio menggunakan jenis satu poros control shaft. Masing-masing knob tersusun pada posisi depan dan belakang. Preamplifier mikrofon menggunakan IC KIA 4558, yaitu komponen yang berfungsi sebagai dua buah amplifier operasi dengan noise rendah. Sedangkan efek echo menggunakan komponen sebuah IC dengan nomor M6585OP. Lakukan solder ulang pada pin soket input, potensiometer, dan IC.
Tidak ada masalah pada modul ini. Pemeriksaan dan perbaikan modul PCB preamplifier dan efek echo mikrofon telah selesai. Modul siap digunakan. Lanjut ke perbaikan mekanik tape. Mekanik tape terdiri dari dua dek 1 dan dek 2. Masing-masing dek memiliki kerusakan yang berbeda. Dek 1 masih berjalan, namun fungsi rewind dan suara kaset mendem. Sedangkan dek 2 bass reel tidak berputar, sehingga fungsi playback tidak bekerja. Fungsi rewind tidak bekerja pada dek 1, disebabkan oleh reel sebelah kiri tidak terpasang gear. Kemungkinan hilang atau sengaja dilepas. Lepas kepala reel dan coba kita cari pengganti yang sejenis. Bentuk kepala reel seperti ini, terdapat pasak di bagian bawah yang berfungsi sebagai pen pengait ke bagian dasar reel, sehingga gear tetap terkunci. Setelah melakukan pencarian, kita temukan gear sejenis, namun ada sedikit perbedaan pada selongsong tengahnya. Diameter selongsong tengah pengganti lebih besar. Hal ini mengakibatkan pegas penahan gear bawaan tidak masuk pada selongsong. Untuk mengatasinya, kita cari pegas dengan diameter yang sesuai. Sebelum dipasang, berikan pelumas pada ujung bawah inti reel. Pemasangan reel pada mekanik dek 1 selesai. Bersihkan mekanik tape dari debu dan kotoran lainnya. Kondisi head tape dan pinch roller masih layak pakai, hanya perlu dibersihkan. Saklar daun sensor pada mekanik tape ini hanya satu buah, yaitu fungsi record saja. Saklar sensor kaset tidak disediakan. Jadi jika kita mengaktifkan tombol play, fungsi playback mekanik akan tetap bekerja walaupun tanpa kaset. Selanjutnya kita periksa kondisi karet sabuk yang masih terpasang, yaitu sebanyak 3 buah. Karet sabuk dari flywheel ke motor keduanya masih terpasang, sedangkan dari flywheel ke idler kopling hanya 1 buah yang terpasang. Untuk melepas atau mengganti karet sabuk dari motor ke flywheel, lepas terlebih dahulu motor penggerak yang diperkuat dengan 2 buah baut. Ini adalah karet sabuk dari flywheel ke idler kopling, hanya pada dek 1 yang terpasang. Ukuran karet sabuk ke idler kopling terukur nomor 14. Karet sabuk dari motor ke flywheel berbentuk pipih dengan ukuran nomor 20. Kondisi karet sabuk masih layak pakai. Sebelum karet sabuk dipasang, bersihkan bagian belakang mekanik tape, terutama pada flywheel. Tak lupa berikan pelumas pada gear otomatis. Biasanya jika kurang perawatan, bagian ini sering bermasalah. Pasang karet sabuk ke idler kopling dengan ukuran karet nomor 14. Bersihkan puli motor dari kotoran karet yang menempel. Pasang karet sabuk dari motor ke flywheel sejumlah 2 buah. Posisi karet ke dek 1 berada paling atas atau dihubungkan dengan puli atas. Ukuran karet nomor 20.
Pemeriksaan kerusakan dan perbaikan mekanik tape telah selesai. Mekanik tape sudah normal dan siap dipergunakan. Berikutnya kita beranjak ke modul PCB kontrol dan display. Kondisi lapisan atas PCB banyak dikotori dengan debu. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lapisan bawah PCB modul kontrol dan display nampak seperti ini. Komponen utama modul PCB kontrol dan display menggunakan chipset mikrokomputer dengan nomor RH-IX0015BGZZ merupakan komponen produk dari Sharp. Display menggunakan jenis VFD atau Vacuum Fluorescent Display dengan jumlah pin sebanyak 33 buah. Display terdapat masalah pada kecerahan, di mana status tampil dengan cahaya sangat redup. Hal ini disebabkan display sudah melalui batas jam pemakaian sehingga tidak bisa diperbaiki. Mencari penggantinya pun sangat sulit, kecuali jika kita memiliki komponen cabutan dari perangkat sejenis. Masalah lain pada modul ini yaitu saklar fungsi dan operasi. Saklar sejumlah 24 buah perlu diganti. Karena faktor usia, koneksi saklar memiliki resistansi tinggi, sehingga mengakibatkan error atau kurang merespon saat digunakan. Saklar mikro sejumlah 24 buah telah kita lepas. Siapkan saklar pengganti dengan jumlah pin 2 buah, ketinggian saklar 4,8 mm. Pemasangan saklar harus rata. Badan saklar dipastikan rapat dengan permukaan PCB. Saat melakukan penyolderan sambil menekan permukaan saklar sehingga posisi saklar rata terhadap PCB. Pemasangan saklar telah selesai, pastikan kembali tangkai saklar sejajar dan rata. Jika tidak rata, maka tombol saklar pada panel depan tidak akan maksimal atau bahkan terus menekan tangkai saklar. Tidak ada masalah dengan komponen lainnya. Kondisi kapasitor elektrolit filter masih terukur normal. Kabel fleksi sambungan ke modul PCB utama dan mekanik tape perlu dibersihkan pada bagian pin sambungan. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih atau pencuci. Satu masalah pada modul ini yang tidak bisa kita perbaiki, yaitu display. Mungkin kedepannya jika kita sudah menemukan penggantinya bisa teratasi. Sementara proses perbaikan modul PCB kontrol dan display telah selesai. Kita lanjutkan ke pemeriksaan trapo power supply. Trapo memiliki 1 lilitan primer dan 3 lilitan sekunder. Artinya, trapo hanya bisa dipergunakan untuk tegangan AC input 220 volt dan memiliki 3 output tegangan untuk keperluan suplai tegangan kerja perangkat. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder, kita lakukan pengukuran pada masing-masing kabel keluaran lilitan sekunder trapo. Input tegangan AC primer kabel berwarna merah biru. Kabel ini kita hubungkan dengan sumber tegangan listrik 220 volt. Siapkan multimeter selektor switch ke posisi AC voltmeter. Kabel berwarna kuning hitam kuning adalah output tegangan simetris untuk power amplifier. Kabel berwarna hitam adalah CT.
Tegangan simetris terukur 18,33 volt AC. Kabel berwarna coklat-coklat adalah output lilitan sekunder tegangan single untuk keperluan suplai tegangan rangkaian selain power amplifier. Tegangan kabel warna coklat-coklat terukur 18 volt AC. Kabel warna putih-putih adalah tegangan output lilitan sekunder untuk suplai tegangan kerja mikrokomputer atau mode standby. Kabel warna putih-putih terukur tegangan 4,63 volt AC. Ya, trafo power supply dalam kondisi normal dan layak pakai. Terdapat stiker yang menerangkan bahwa trafo ini dibuat 4 Mei 2004. Kapasitas trafo sekitar 4 ampere. Konsumsi arus terbesar untuk suplai tegangan power amplifier. Trafo power supply telah selesai diperiksa dan siap digunakan. Drive CD mengalami kerusakan yang parah baik dari mekanik ataupun modul. Pick up optik mati total, kita kesulitan mencari komponen penggantinya. Pencarian dari perangkat model lain ataupun online tidak ada yang sejenis dengan pick up optik ini. Komponen mekanik CD seperti gear dan karet sabuk juga mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kemungkinan ada opsi lain untuk menangani permasalahan ini pada akhir video. Berikutnya, bersihkan base plate yang terbuat dari logam besi, sebagian telah terkena korosi. Pasang kembali trafo power supply dan modul PCB utama pada base plate. Bersihkan semua tombol saklar dan knop potensio serta seluruh komponen pada panel depan perangkat. Cuci tombol dan knop serta permukaan panel menggunakan air deterjen. Semua komponen panel depan telah kita bersihkan. Pasang kembali komponen dan modul rangkaian serta mekanik tape pada panel depan.
Modul rangkaian utama dan panel kontrol telah kita pasang. Periksa kembali instalasi kabel antar modul, jangan sampai keliru. Pasang kabel speaker dan antena input FM. Kita akan lakukan pengujian fungsi tape player dan radio penerima FM. Perangkat telah terhubung ke sumber listrik dan saat ini berada pada mode standby. Saklar power utama telah aktif. Ya, ternyata display masih gelap, karakter terlihat samar-samar. Coba ke fungsi input tuner band FM. Saklar fungsi volume kontrol telah berjalan dengan baik. Saklar operasi tuning juga bekerja normal. Konsumsi tarik air was bangun berjam tuh dikonsumsi atau diminum begitu bangun tidur ya. Fungsi input radio penerima FM sudah bekerja, hanya frekuensi bergeser, kemungkinan osilator lokal band FM bermasalah. Rumah tangga karulia kene atuh ajar we kasih da tengah hamat karena nu paham maksudna dengan ilmu Dek daek moal abi banyu. mual tiasa rahmat dewaji kumaha ta Arjuna ngabarah budak nepi ka kitu. Saklar fungsi preset equalizer sudah bekerja dengan baik. Kitu hatena cik bener ngurus budak teh ieu Pan saroba. Mening daek dikawin. Coba fungsi input tape player. Sarupani bubuahan gunung ting parentul pasir-pasir ngalun kawin. Deck 1 sudah berjalan normal. Sekarang coba deck 2. Salina asal hati inung bapa paninung teh anu andung nya bapa anu ngandung. Parentahku Gustiani. Oke, fungsi tape player sudah normal pada kedua deck mekanik. Dikarenakan terjadi masalah yang sulit diatasi pada fungsi input PCD player dan tuner, kita coba lakukan modifikasi dengan menambahkan fungsi input digital audio player. Seperti yang telah kita ketahui, perangkat ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dilengkapi dengan fungsi input AUX, sehingga untuk mengatasinya kita pergunakan input audio dari fungsi tuner. Sumber tegangan kita ambil dari kolektor transistor Q360 dengan nomor KTA1266. Transistor ini berfungsi sebagai saklar elektronik untuk memutus dan menyambung fungsi tuner band FM. Transistor KTA1266 dengan spesifikasi arus kolektor emitor maksimum sebesar 150 mA, arus ini tidak akan cukup untuk menyuplai kebutuhan arus modul digital audio player. Oleh karena itu, kita harus mengganti transistor ini dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menyuplai modul digital audio player. Transistor yang sesuai untuk kebutuhan ini adalah nomor 2SA684. Spesifikasi dasar sama dengan KTA1266, hanya memiliki arus maksimum kolektor emitor sebesar 1000 mA.
Untuk menonaktifkan fungsi tuner band FM, lepas R393 dengan nilai resistansi 470 ohm. R ini merupakan pembatas arus tegangan ke pin nomor 9 IC 301 TA7358. Input audio dari modul digital audio player disambungkan ke jumper J18 dan J19. Ini adalah input audio dari rangkaian tuner yang diumpankan ke pin nomor 11 dan pin 14 IC 601 LC75341 yang merupakan komponen dengan fungsi audio prosesor. Potong J18 dan J19 arah ke output audio rangkaian tuner. Ground atau negatif diambil dari jumper J17. Pasang pin header pada kolektor transistor Q360 agar mempermudah penyambungan kabel ke modul digital audio player. Untuk menguji tegangan output dari kolektor transistor Q360, hidupkan perangkat dan aktifkan saklar fungsi input ke tuner band FM. Lakukan pengukuran tegangan DC pada pin header yang telah kita pasang sebagai sambungan ke kolektor transistor Q360. Ya, tegangan dari kolektor transistor Q360 terukur 10 volt DC. Tegangan ini cukup untuk menyuplai modul digital audio player. Modul digital audio player kita tempatkan pada tutup drive CD. Plat plastik tutup CD perlu dilubangi sebagai tempat frame modul. Plat plastik tutup drive CD telah dilubangi sesuai ukuran frame digital audio player. Pasang modul dan perkuat dengan 2 buah baut ukuran M3. Sebagai filter noise signal Bluetooth diperlukan 2 komponen, yaitu resistor 10 ohm 0,5 watt dan kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 16 volt masing-masing 1 buah. Komponen filter dirakit pada pin header dan jumper J17 sebagai ground. Sambung kabel output audio dan tegangan input modul digital audio player agar dapat menjangkau sambungan tegangan dan audio input pada modul PCB utama. Termasuk kabel input antena penerima FM juga perlu disambung agar bisa menjangkau terminal jepit antena input pada modul PCB utama. Sambungkan kabel input audio dan tegangan serta antena dari modul digital audio player. Instalasi penambahan modul digital audio player telah selesai. Sekarang kita coba apakah hasil instalasinya sudah benar. Saklar power utama telah aktif, modul seharusnya belum menyala. Coba aktifkan saklar fungsi input tuner band FM, seharusnya modul menyala. Oke, modul digital audio player telah aktif pada mode input tuner band FM. Pindahkan saklar fungsi input tuner ke band AM, modul seharusnya mati. Ya, instalasi modul digital audio player sesuai dengan yang diharapkan.
Coba sambungkan output audio smartphone melalui media Bluetooth ke perangkat yang telah kita modifikasi. Tak enak pesan-pesana ka para kanca anu tak cenah kumaha. Rapihkan pengkabelan instalasi penambahan modul digital audio player pada kabel sambungan ke panel kontrol. Ikat kabel dengan kabel ties agar tidak mengganggu putaran flywheel mechanic tape. Pasang seluruh kelengkapan casing perangkat. Kelengkapan casing telah selesai dipasang, perangkat siap dipergunakan. Pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Meski demikian, pemerintah disebut terus melakukan penertiban. Kakak korban Li Robiah 32 tahun mengaku sangat bersyukur atas keputusan tersebut. Kosmetik siap kirim. Ada juga berbagai plastik bahan baku krim siang dan malam. Aux input model. The Bluetooth device is Proses pemanfaatan barang bekas berupa perangkat audio merek Sharp model CD strip BA 2300PL telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.